Maroti auqatika kelawan nguripaken atau menghidupkan piro-piro waktu sira. Biwadhaifil ibadati kelawan piro-piro ngelakoni tugas piro-piro ibadah. Hatta latamuro sehingga orang lewati sapa sira saatan ing sesaat. Min lailin saking wengi au naharin utawa rina. Illa watakunu kejaba ana laka iku kedue sira fiha ing dalem saah wadhifatun apa tugas minal khairi saking kebagusan. Tastahriku ngentekno sapa sira ha ing wadhifah biha kelawan saah. Babidzalika mangko kelawan mengkono-mengkono bi imarati auqatika ila akhirih tadharu tampak barokatul auqati apa pira-pira barokai pira-pira waktu. Wa tahsululan hasil apa faidatul umri apa faedai umur. Wa yadumu lan langgeng al ikbalu apa madhep alallahi ing atase Allah taala maha luhur sinten Allah. Wa yambagilan sayekja antaj'ala apa yen to ndadekaken sapa sira lima maring bareng tata ato kang lakoni sapa sira hu ing mah minal adati bayane saking pira-pira kebiasaan kal akli koyok mangan wasyurbilan ngombe wasai lan lumaku to lil maasi krono golek nafkah golek penghidupan. Auqatan dadiaken auqatan ing pira-pira waktu takhusukan khususi sapa sira ha ing auqatan. Wa lam lan ngertiya sapa sira annahu ing satemene kelakuan. La yastaqimu iku ora bakal lus ma'al ihmali ing dalam sumertane ma'al ihmali ing dalam sumertane ngembarno halun apa keadaan. Wala yasluhu lan ora bakal bagus ma'al ifali ing dalam sumertane lale balun apa ati. Qala dawuh Hujjatul Islam sapa Hujjatul Islam Imam Ghazali nafa'am muga-muga paring manfaat Allah sinten Allah bihi kelawan Hujjatul Islam. Dawuh ngene yang bagi sayejo antuwazia apa yen to bagi sapa sira auqatika ing pira-pira waktu sira wa turattibalan nertibaken sapa sira auradaka ing pira-pira wiritan sira wa tuayyina lan nentokaken sapa sira likuli waktin maring saben-saben waktu suhulan ing kesibukan la tata ada kang orang nglewati wates apa la tata ada orang lewati wates sapa sira hu ing suhlan wala tuksiru lan ora mendahulukan sapa sira fihi ing dalem waktu siwahu ing sakliyane suhlan. Wa amman anapun utawi wong taroka kang ninggal sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man muhmalan hale dimbarno sudah sia-sia ihmalal bahaim kelawan ngembarnone pira-pira rumangkang yastahilu sibuk utawa kerja sapa man bikuli waktin ing dalam saben-saben waktu bima kelawan barang ittafaqa kang nyocoki apa mah kefa kale kaya apa ittafaqa nyocoki apa mah watamdi mongko lewat aksara auqatihi ing luwih akeh-akeh pira-pira waktune mando iatan ilang. Wa qatuka utawi pira-pira waktu sira umruka iku umur sira. Wa umruka utawi umur sira rasu malika iku. Wa umruka utawi umur sira rasu malika iku
modal sira. Walaihi lan iku ing atase umruka tijaratuka utawi aslu tijaratika utawi asline perdagangan sira. Wa bihi lan kelawan umruka wa bihi lan iku kelawan umruka wusuluka utawi sampai sira ila naimil abadi maring kenikmatan kang saklawas-lawase fi jiwarillahi ing dalem tetangganan Allah taala maha luhur sinten Allah. Bakulu nafsin mongko utahe saben-saben nafsu min anfasika saking pira-pira nafas sira. Bakulu nafsin mongko utawi saben-saben nafas min anfasika saking pira-pira nafas sira. Jauharatun iku inti. Lagi mata ora ana regane iku maujud lahu kedue nafsun. Itulah iwaldo krono ora ana ganti. Iku maujud lahu kedue nafsun min anfasik. Wa idza fata lan ing dalem nalikane pot apa nafsun fala auda mongko ora bali iku maujud lahu kedue nafsun intaha wis rampung apa maqalahu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke berapa ya? Pasal kita diberi wasiat oleh Imam Alawi Al-Haddad agar selalu menghidupkan waktu-waktu yang kita punya dengan menjalankan tugas-tugas ibadah, sehingga kita tidak melewati suatu waktu, kita tidak melewati waktu sesaat pun, baik siang maupun malam, kecuali kita itu menjalankan tugas kebaikan yang kita habiskan di dalam waktu tersebut. Pokoknya harus punya tugas, kita itu harus punya tugas, harus punya pekerjaan ibadah di setiap waktu yang kita lewati. Jangan sampai waktu yang kita lewati itu tidak kita gunakan untuk menjalankan kebaikan apapun. Makanya orang mukmin itu harus betul-betul bisa menjaga waktunya dengan baik. Harus betul-betul bisa menggunakan waktunya dengan baik. Itu orang mukmin. Kalau kita menggunakan waktu kita untuk menjalankan suatu ibadah, maka tampaklah barokahnya waktu tersebut. Tampak barokahnya umur. Berarti kita selalu konsisten menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan waktu kita untuk sholat. Kita gunakan untuk sholat. Kalau sehari semalam kita sudah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian kita tambah untuk menjalankan suatu perintah dari Rasulullah SAW. Kalau pagi berarti kita gunakan untuk sholat duha walaupun 2 rakaat. Kemudian kalau qobliyah ba'diyah jangan sampai ditinggalkan. Itu kalau memang kita punya waktu. Tapi kalau kita ya pasti punya waktu. Qobliyah paling cuma 3 menit weh. Apa meneh ana sing patas weh 1 menit selesai 2 rakaat. Jadi kalau kita menggunakan waktu kita dengan baik untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barokahnya umur itu akan tampak. Faedahnya umur itu akan tampak. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Ya kan? Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan amal ibadahnya baik. Jadi umurnya digunakan untuk taat kepada Allah. Dan sejelek-jelek orang itu adalah
orang yang umurnya panjang tapi selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta umur panjang kepada Allah, tapi kita gunakan untuk menjalankan taat kepada Allah. Jangan minta umur panjang tok tapi tidak digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin harus begitu, minta umur panjang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan menjalankan ibadah, nanti kita itu akan rugi ketika sudah hari kiamat, rugi. Jadi semuanya orang itu nanti akan rugi. Akan rugi semuanya. Sing mukmin mereka merasa rugi karena sujudnya kurang. Sing wong kafir apa meneh? Mereka rugi minta kembali ke dunia kepada Allah, dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dijadikan oleh Allah orang mukmin, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, kita gunakan untuk selalu ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu enggak harus sholat. Ibadah tidak harus sholat. Sholat ibadah, maca Al-Quran yo ibadah, puasa yo ibadah, ngekei nasihat orang yo ibadah, turu nek kanggo wong poso yo ibadah, nyapu yo ibadah. Ini nyapu itu ibadah. Makanya harus kita niati menjalankan kebaikan biar semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. La wa bagi antaj'al lima tata'atahu minal adat kal akli wasyurbi wa sa'il ma'as awqatan takhusuha. Sebaiknya kita punya waktu khusus. Ya. Sebaiknya kita punya waktu khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan setiap hari, kayak makan. Ini harus punya waktu khusus, jadwalnya harus ada. Oh, jangan setiap ada nasi dimakan, jangan. Harus ada jadwalnya. Biar sehat. Setiap ada nasi makan. Enggak, harus ada waktu khusus yang kita gunakan untuk melakukan suatu kebiasaan setiap hari. Makan jam berapa? Harus ada. Makan kalau pagi berarti 6:30. Pokoknya jangan kenyang dan janganlah lapar. Dengan makan itu begitu. Orang kok wetenge separuh diisi sego, separuh diisi banyu. Sing kene isine sego, sing kene isine banyu. Nafase diteken di Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Perut ini harus dibagi 3. Nasi, air, nafas. Makanya apa? Jangan terlalu kenyang. Lah nek kenyang gede. Iki sine banyu, nafasnya di apa jari Allah nafasnya. Jangan. Harus dibagi menjadi 3. Itu ketika kita makan harus punya waktu khusus. Kita jadwal lah. Kita jadwal. Biar apa? Biar makan kita itu tidak mengambil jatah waktu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ketika sa'ilil ma'as harus punya waktu khusus. Kerja harus punya waktu khusus. Jangan sampai kerja sehari semalam, jangan. Harus punya waktu khusus untuk mencari nafkah. Jam 7 sampai jam 12 untuk mencari nafkah. Ada jam 1 sampai jam 3 tidur istirahat qailullah. Ora qailullah iku turu. Tidur. Nah, tidur. Biar apa? Biar kita nanti malam bisa bangun untuk menjalankan tahajud. Nanti setelah asar kita gunakan untuk ngaji TPQ atau apa. Jadi jangan kok mulai dari pagi sampai sore kerja. Bareng ngono mulai setelah maghrib sampai subuh kerja. Kapan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wong rezeki itu sudah ada jatahnya.
Kalau sudah jatah kita, tidak mungkin diambil oleh orang lain. Nggak mungkin keliru Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rezeki kepada manusia. Nggak mungkin keliru Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, nggak mungkin keliru. Nggak mungkin rezekinya Fauzi dimakan Anam, nggak mungkin. Cara dicolong. Nggak mungkin. Itu sudah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW mencari rezeki yang halal. Soalnya apa? Soalnya rezeki itu tidak akan keliru. Tidak akan salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Ya, cari yang halal. Kalau sekarang banyak, yang penting abang, yang penting abang, yang penting biru beres. Kalau halal ada orang, yang penting oleh abang. Halal apa enggak, yang penting oleh biru. Kan? Pokoknya kita wis nurut mengikuti Rasulullah SAW, insyaallah pasti bahagia di dunia dan akhirat. Lah perlu kita ketahui bahwa keadaan kita, akhlak kita itu tidak akan lurus, tidak akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Dan hati kita tidak akan baik kalau kita selalu lupa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dipeseni oleh Imam Ghazali. Apa pesannya Imam Ghazali? Sebaiknya kita sebagai orang itu waktunya dibagi, wiritannya ditertibkan. Wiritan itu apa? Wiritan itu adalah sesuatu amal baik yang kita lakukan secara konsisten, itu namanya wiritan. Misalkan kita punya wiritan setiap hari baca Al-Quran 1 juz, itu namanya wiritan. Setiap hari kita punya wiritan baca sholawat 1000 kali, namanya wiritan. Setiap hari kita baca istighfar 1000 kali, itu namanya wiritan. Nah, waktu kita harus kita bagi dengan baik. Wiritan-wiritan yang kita kerjakan harus kita tertibkan dengan baik. Misalkan setiap hari kita sholat 100 rakaat, itu harus harus ditertibkan dengan baik. Jangan sampai wiritan-wiritan yang kita kerjakan itu adalah waktunya tidak tepat atau waktunya amburadul, sehingga ketika kita melakukan wiritan, maka wiritan yang lain itu tidak kita lakukan. Harus kita tentukan waktunya, harus kita punya kesibukan setiap waktu. Setiap waktu harus kita jadwal lah. Pokoknya kita jadwal. Misalkan mulai jam 7 pagi sampai jam 8 kita baca Al-Quran 1 juz. Kemudian nanti setengah 11 habis kerja kita sholat duha 2 rakaat. Kemudian nanti setelah duhur kita tidur, wiritan tidur. Qailullah, paling enggak ya setengah jam lah, biar badan itu menjadi fresh lagi. Setelah itu kita bangun, kemudian kita baca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berapa. Jadi waktunya harus ditata dengan baik. Jangan sampai wiritan yang satu dengan wiritan yang satu ini waktunya tabrakan, sehingga malah yang lain tidak akan kita kerjakan dengan baik. Ya. Nah, wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudah ihmalal bahaim yastaghil fi kulli waqtin bima tafaq kaifa tafaq ya fatamdi aksara qatihi dha'iah. Adapun orang yang meninggalkan dirinya wis dinjarno ngono wae kaya kambing, kaya sapi, kaya ayam. Ayam kan ndak punya jadwal ya, ndak punya jadwal, makan ndak punya, ayam ndak punya. Ketika ayam keluar pagi dari kandangnya sampai sore ya makan terus. Nggak ada ayam punya jadwal jam 7 sampai jam 8 makan jagung, nggak ada. Tidak ada. Makanya kalau kita tidak menata waktu kita dengan baik, tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka kita ya podo karo bahaim. Jadi tidak punya wiritan secara tetap. Nek waktune semangat berarti ya ibadah. Nek ora ya ora, iku kaya bahaim. Kaya bahaim.
Sebab apa? Wa auqatuka umruka. Umur kamu itu adalah waktu kamu adalah umurmu. Umurmu adalah modal hartamu. Nah, itu adalah modal yang kamu gunakan untuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur kamu itu akan bisa sampai ke nikmat yang selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai setiap nafsu yang keluar dari diri kita itu tidak ada harganya. Setiap nafsu, setiap nafas yang kita hembuskan itu harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nafas yang kita hirup sekarang kemudian kita keluarkan lagi, ini bukan nafas yang kita keluarkan 5 menit yang akan datang. Nah, maka ketika kita nafas yang pertama kita hembuskan, kemudian nafas yang kedua bukan nafas yang pertama tadi. Berarti kalau nafas yang pertama kita hembuskan kemudian kita tidak menggunakan ibadah kepada Allah, maka nafas yang pertama itu enggak ono ganti ini. Maka apa? Rugi. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali, apa yang diwasiatkan oleh Imam Alawi Al-Haddad. Wala yambaghi an tastahrik wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu